Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Teman-teman kelas 9, insyaallah hari ini kita akan bahas tentang fungsi kuadrat. Fungsi kuadrat yang seperti kemarin kita sudah belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, di sini fungsi kuadrat ini tujuannya yang pertama yaitu membuat grafik. Ada yang namanya grafik fungsi kuadrat. Tujuan yang kedua, ketika kita menggambarkan atau membuat grafik itu ada yang namanya titik potong. Kalau grafik yang biasanya ini sumbu X dan Y. Nah, jika pangkat fungsi kuadrat itu 2, biasanya grafisnya seperti ini. Nah, yang namanya titik potong, ini kan sumbu Y dan ini sumbu X. Nah, di mana grafis ini memotong titik di sumbu X adalah di sini dan di sini. Dan di mana potongnya di sumbu Y di sini. Ini namanya titik potong, yaitu dari koordinat atau sumbu X dan juga di sumbu Y. Nah, ini nanti kita akan lihat. Dan ada yang namanya nilai optimum. Nilai optimum adalah yang di mana grafis itu dari sini ke bawah ke atas, di mana itu tempatnya ada naik atau turun. Di puncaknya namanya nilai optimum. Bisa di bawah atau bisa fungsinya atau grafisnya ke atas. Nah, di tempat puncak itu namanya nilai optimum. Oke, itu adalah grafis dalam koordinat kartesian. Nanti kita akan lihat. Oke, juga ada namanya persamaan grafik fungsi kuadrat. Nanti kita akan lihat setelah ini. Oke, nah konsepnya apa? Artinya fungsi kuadrat, konsepnya di mana itu? Jika kita lihat sehari-hari jika kita lihat seperti televisi, ada yang namanya parabola untuk menangkap waves. Nah, ini parabola seperti ini. Parabolanya seperti ini. Nah, kalau kita memperbandingkan dengan fungsi kuadrat, grafiknya ini adalah kita bisa bangun seperti ini. Artinya ini sumbu Y, ini sumbu X, dan ini adalah parabola yang seperti ini. Nah, di sini sumbu Y, sumbu X, kita bisa dapat titik di sini, titik potong di sumbu X dan di sumbu Y seperti yang tadi dijelaskan. Nah, di sini akan ada titik sumbu di mana grafis ini ketemu dengan sumbu X di sini dan di sini, dan titik di sumbu Y, potong sumbu Y adalah di mana grafis ini ketemu dengan sumbu Y, yaitu di sini. Oke, itu secara umum. Yang kedua, fungsi itu ditulis dengan huruf yang kecil. Biasanya F bisa jadi fungsi F atau fungsi G atau fungsi H. Dan contoh ditulis seperti F A, ini B, ini panah dengan panah. Nah, ini dibaca fungsi A memetakan A, fungsi memetakan A ke B. Nah, seperti ini. Fungsi memetakan A ke B. Nah, di sini bisa ditulis yang pertama itu dengan menggunakan panah. Yang kedua, bisa digunakan rumus seperti ini, rumus fungsi. Contoh F ini seperti perbandingan, tapi artinya memetakan F
ke 2x tambah 4. Nah, di sini ini kita lihat 2x tambah 4. Karena di sini pangkatnya adalah 1, itu yang namanya fungsi linear. Fungsi linear adalah fungsi yang variabel tertinggi pangkatnya 1. Nah, jika variabel tertinggi pangkatnya 2, itu yang namanya fungsi kuadrat. Artinya jika ada persamaan, pangkat yang tertinggi itu adalah 2, itu namanya fungsi kuadrat. Oke, nah di sini bentuk umum untuk fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c, dengan syaratnya a tidak boleh menjadikan 0. Karena kalau a 0, jadi ini pangkat 2 akan hilang, karena 0 kali x pangkat 2 0, dan itu bukan nama lagi fungsi kuadrat tapi namanya fungsi linear. Oke, nah bentuk umum fx sama dengan ax pangkat 2 tambah bx tambah c sama itu. Nah, jika nilai x adalah pi, jika kita diberikan, bisa jadi nilai itu huruf atau nilai itu angka. Nanti kita lihat kalau angka. Nah, jika x sekarang dengan p, artinya di mana ada x, kita masukin nilai p. Nah, di sini fx, x jadi p, jadi fp. Di sini ax pangkat 2, x jadi p, a p pangkat 2 ditambah bx, x jadi p, bp tambah c seperti biasa. Itu secara umum gimana cara menulis fungsi kuadrat. Oke, sekarang kita mau lihat contoh soal yang kita bisa menggunakan angka. Kalau huruf itu secara umum. Nah, kita lihat sekarang soal yang ada angkanya. Contoh, diketahui fungsi kita sama dengan x pangkat 2 kurang 5x ditambah 6. Nah, diminta tentukan a, nilai pembuat 0 fungsi. Nah, nanti akan dijelaskan 0 fungsi itu apa. Nah, yang kedua, nilai f untuk x sama dengan 0 dan x sama dengan 3. Di sini kita mau lihat gimana menyelesaikan soal-soal tentang fungsi kuadrat. Oke, yang pertama, fx sama dengan ini. Kita tulis di sini fx sama dengan x pangkat 2 kurang 5x tambah 6. Nah, di sini yang a artinya nilai pembuatan fungsi 0 fungsi. Fungsi kita 0, artinya fx sama dengan 0. Kita mau cari nilainya berapa. Nah, jika fx 0 artinya 0 sama dengan x pangkat 2 kurang 5x ditambah 6. Nah, bisa ditulis x pangkat 2 kurang 5x ditambah 6 sama dengan 0. Yang kemarin kita belajar yaitu persamaan kuadrat. Di sini kita cari a kali b. Yang seperti kemarin kita cari apa? Kita cari a dikali c. A kali c, A1, C6. Jadi 6. Nah, dari faktor-faktor 6 jika dikali kita dapat 6. Dan jika ditambah atau dikurangin min 5, yaitu min 2 kali min 3. Nah, di sini jadi x pangkat 2 kurang min 2x min 3x ditambah 6 sama dengan 0. Jadi kalau kita ambil faktornya, kemarin kita sudah bahas sebanyak itu. Jadi x kurang 2 dikurangin yang bisa dibagi di sini 3, x kurang 2.
sama dengan 0. Nah, di sini kita akan dapat X kurang 3 dan X kurang 2 sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 atau X sama dengan 2. Itu nilai yang membuat Fx itu jadi 0. Itu yang pertama. Ini juga kita bisa gunakan rumus yang kemarin. Oke. Soal yang B, itu katanya nilai F untuk X 0. X sama dengan 0 dan X sama dengan 3. Dari Fx fungsi kuadrat kita, X pangkat 2 kurang 5X ditambah 6. Jika X sama dengan 0, artinya F0 sama dengan 0 pangkat 2 kurang 5 kali 0 ditambah 6. F0 sama dengan ini 0 kurang 0, 6. Karena 0 kurang 5 kali 0, 0 tambah 6, 0. Oke, itu jika X sama dengan 0. Yang kedua, jika X sama dengan 3. Artinya di Fx ini, X sekarang 3. Jadi F3 sama dengan 3 pangkat 2 kurang 5 kali 3 ditambah 6. Jadi 9 kurang 15 tambah 6. Dan 9 ditambah 6, 15. 15 kurang 15. Jadi F3 sama dengan 0. Gitu caranya untuk menyelesaikan soal-soal fungsi kuadrat. Nah, sampai di sini kita sudah dapat gambaran gimana cara menyelesaikan fungsi kuadrat. Nah, nanti di sesi yang akan datang kita akan lihat gimana cara menyelesaikan beberapa soal tentang fungsi kuadrat. Tapi sampai di sini insyaallah nanti akan dilanjutkan lagi. Syukran jazilan wa jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.